Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Selamat datang di channel kami, Juragan Soal Sulit. Pada kali ini, saya akan membahas soal-soal tentang pilihan ganda dan soal uraian pada sistem rem sepeda motor. Langsung saja untuk soal yang pertama. Pada rem tromol terdapat langkah pengukuran, di mana salah satunya mengukur diameter dalam pada rem tromol rem. Alat yang digunakan untuk mengukur diameter dalam adalah, di sini ada 5 jawaban, feeler gauge, vernier caliper, micrometer, dial gauge, dan timing leg. Saya memilih vernier caliper. Pembahasannya, vernier caliper atau dalam bahasa lainnya disebut dengan jangka sorong. Alat ini bisa mengukur 3 posisi, baik diameter luar, diameter dalam, ataupun mengukur kedalaman. Jadi menurut saya, vernier caliper ini sangat cocok dalam mengukur diameter dalam tromol rem pada baik sepeda motor ataupun baik mobil. Lanjut ke soal nomor 2. Sistem rem ABS pada saat ini semakin marak karena perkembangan teknologi yang menggunakan elektrik sehingga lebih pesat. Sistem ABS pada sistem rem merupakan kepanjangan dari A. Anti-brake system, B. Automotive brake system, C. Automotive brake shoe, D. Anti-lock brake system, dan E. Anti-lock brake shoe. Jawabannya adalah D. Anti-lock brake system, di mana sistem ABS ini adalah sebuah sistem yang ada pada kendaraan baik mobil maupun sepeda motor dengan tujuan agar tidak terjadi penguncian roda saat pengendara mengerem secara mendadak. Lanjut ke nomor 3. Sistem rem cakram terdiri dari banyak komponen. Salah satunya yang paling berperan penting adalah kaliper. Di kaliper sendiri dalam penggolongannya bisa dibedakan menjadi 2 jenis kaliper. Jenis kaliper apa yang sering digunakan pada sistem rem cakram? Ada 5 jawaban. Dari tipe hidrolik dan pneumatik. Yang B tipe single action dan double action kaliper. C. Tipe fixed caliper dan tipe floating caliper. D. Tipe fixed caliper dan dual servo caliper. Dan yang E. Tipe floating caliper dan leading caliper. Saya menjawab C, karena pada dasarnya kaliper fungsinya untuk memegang piston dan dilengkapi dengan saluran minyak rem. Jenis rem cakram yang digunakan pada sepeda motor pada dasarnya kaliper dibedakan menjadi 2 jenis. Ini saya merujuk dari buku Toyota atau buku Suzuki sepeda motor, di mana ada 2 tipe fixed caliper dan floating caliper. Lanjut ke soal berikutnya adalah nomor 4. Sistem rem cakram atau disebut dengan hidrolik ataupun hidrolis. Prinsip kerja pengeremannya menerapkan pemberlakuan hukum apa? Di sini ada 5 jawaban. Yang pertama, Bernoulli, hukum 3 Newton, hukum termodinamika, hukum Archimedes, atau hukum Pascal. Jawaban dari saya adalah E, yaitu hukum Pascal. Karena pada rem cakram menerapkan hukum Pascal, di mana pada bunyinya jika zat cair yang berada di ruangan tertutup dan diberi tekanan, maka tekanan tersebut akan diteruskan oleh zat cair ke segala arah dengan tekanan yang sama besar. Jadi untuk rumusnya sendiri bisa dilihat ada F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F ini adalah gaya, yang A adalah luas penampang dari ruangan tadi. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Rem tromol terjadi akan memanfaatkan prinsip-prinsip gaya gesekan, yang dimana akan menimbulkan panas. Pengereman terjadi karena adanya sebuah gesekan dari A. Drum brake dengan tuas penyetel, B. Drum brake dengan pedal rem, C. Kanvas rem dengan sepatu rem, D. Kanvas rem dengan drum brake, E. Drum brake dengan poros pengukit. Dan jawabannya yang benar adalah D. Kanvas rem dengan drum brake. Gesekan ini akan mengubah energi putar atau energi kinetik pada tromol rem sehingga menjadi energi panas. Nah, sebelum terjadi gesekan, di situ ada sebuah komponen pada sistem rem yaitu kampas rem itu menekan permukaan dalam tromol rem. Nah, sehingga di situ terjadi panas ataupun gesekan.
Lanjut ke soal berikutnya. Pada sepeda motor menggunakan rem cakram, namun pada penglihatan secara tidak sadar bahwa diameter cakram roda depan lebih besar daripada cakram roda belakang. Berdasarkan cerita di atas, mana yang dikatakan kurang sesuai? Di sini ada 5 jawaban, bisa dilihat sendiri. Yang saya jawab adalah B. Pengereman roda belakang lebih besar dan kuat saat digunakan dalam kondisi melaju kencang. Soal berikutnya adalah sistem rem ABS terdapat komponen elektronik, di mana komponen ini berfungsi untuk menghitung dan memperkirakan akselerasi, deselerasi, serta rasio ban slip, dan mengatur interval katup adalah A. Kontrol modul, B. Wheel speed sensor, C. Brake shoe, D. Master cylinder, E. Return spring, dan jawaban yang salah adalah jawabannya A. Kontrol modul. Di situ ada gambarnya, ada gambar sensor dan ABS modulnya itu, di mana kontrol modul pada rem ABS lebih spesifik berfungsi sebagai perangkat processing unit dalam mengatur atau menghitung waktu akselerasi. Modul ini mirip dengan ECM pada sistem EV, namun dengan kondisi seperti ini bedanya hanya mengatur pada area sistem pengereman saja, bukan ke seluruh mesin. Lanjut ke soal nomor 8. Langkah pembladingan pada sistem rem cakram khususnya pada sepeda motor baik Yamaha, Honda, Suzuki, dan lain-lain sering dilakukan apabila kondisi rem itu terjadi: A. Sistem rem yang macet, B. Setelah penggantian kampas dan sepatu, C. Pengereman yang lambat, D. Penggantian piston pada kaliper, E. Adanya udara pada sistem. Jawaban saya adalah E. Adanya udara pada sistem. Pembahasannya, bleeding sistem rem yang berfungsi untuk mengeluarkan udara yang masuk kepada sistem rem, dan di dalam sistem rem tidak boleh ada udara sama sekali, karena jika terdapat udara di dalam sistem rem maka akan mengakibatkan sistem rem ini tidak dapat bekerja atau dikatakan plong. Itu ada gambar untuk pembledingan dan ada seorang mekanik yang memakai alat pembleding namanya brake bleeder. Selanjutnya ke soal nomor 9. Rem sepeda motor khususnya rem cakram tidak lepas dari minyak rem, yang dimana dalam pemilihan minyak rem tidak boleh sembarangan. Lantas apa syarat-syarat minyak rem yang baik? Kecuali A. Memiliki titik didih yang tinggi, B. Memiliki kemampuan dalam mencegah karat, C. Menimbulkan endapan, D. Tidak merusak karet atau seal, dan E. Memiliki viskositas atau kekentalan. Jawaban saya adalah C. Menimbulkan endapan. Karena dari penjelasan yang kecuali adalah menimbulkan endapan. Seharusnya minyak rem ini tidak boleh menimbulkan endapan. Karena apa? Karena bisa menyumbat saluran sistem rem, baik nanti ada kotoran ataupun yang lainnya. Nomor 10 adalah alat SST apa yang biasanya digunakan dalam mengukur kerataan atau keolengan pada piringan rem cakram sepeda motor. Yang pertama, dial gauge, vernier caliper, filler gauge, plastik gauge, dan kunci Inggris. Jawaban saya adalah A. Dial gauge. Dial gauge adalah sebuah alat untuk mengukur kerataan atau keolengan, bisa disebut dengan run out pada permukaan bidang datar, kebulatan poros, dan kerataan permukaan dinding silinder. Itu untuk gambar dial gauge-nya di sebelah kanan. Nah, terus menurut saya dial gauge ini sangat cocok dalam mengukur run out, karena dalam mengukur run out pada piringan cakram, karena di piringan cakram ini berbentuk bulat lah. Di sini sesuai dengan fungsinya pada kebulatan sebuah poros. Jadi sangat cocok. Lanjut ke nomor 11. Komponen utama pada sistem rem cakram sepeda motor terdiri dari kecuali A. Kaliper, B. Nipple blade, C. Piringan cakram, D. Brake pad, dan E. ABS pump.
Jawaban saya adalah E, ABS pump. Karena yang bukan adalah ABS pump. Dikarenakan ini merupakan komponen sistem rem, namun sistem rem ABS bukan tipe cakram. Next, nomor 12. Apa fungsi dari kanvas rem pada sistem rem sepeda motor? Ada 5 jawaban di sini. Sebagai alat penahan putaran tromol, mengembalikan sepatu rem ke posisi semula, menyetel kelonggaran celah sepatu rem dengan tromol, membawa rem menjadi lebih pakem. Yang E, menahan putaran tromol dengan prinsip gesekan. Jawaban saya adalah E, menahan putaran tromol dengan prinsip gesekan. Dikarenakan kanvas rem berfungsi sebagai komponen yang menahan putaran tromol dengan memanfaatkan gaya putar menjadi gaya gesek atau panas. Kanvas rem akan membentuk setengah lingkaran berjumlah 2 yang apabila digabungkan akan membentuk sebuah dengan tromol. Nomor 13. Berapa spesifikasi batas servis kanvas dan jarak main bebas handle rem belakang tromol motor Honda pada idealnya? Di sini ada 5 jawaban. Saya memilih A, 1 mm dan 20-30 mm. Jadi saya merujuk dari buku Sistem Sasis Sepeda Motor dari Kementerian Riset Pendidikan bahwa spesifikasi batas servis kanvas rem dan jarak main pada handle rem belakang khususnya motor Honda yaitu sekitar 1 mm dan 20-30 mm. Lanjut ke nomor 14. Ketika sistem rem sepeda motor bekerja secara terus-menerus akan menimbulkan gaya. Apakah gaya yang dialami dalam sistem rem tersebut? A. Sentripetal, B. Listrik, C. Gaya mekanik, D. Sentrifugal, dan E. Puntir. Jawabannya adalah A. Gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda untuk bergerak melingkar, melainkan hanya suatu penamaan atau penggolongan jenis-jenis gaya. Gaya ini berfungsi membuat benda bergerak melingkar seperti melingkarnya pergerakan tromol dan kanvas rem. Nomor 15. Penyebab yang terjadi ketika handle rem sangat keras sekali saat ditarik pada sepeda motor terdiri dari beberapa penyebab, kecuali A. Piston kaliper menyangkut atau aus, B. Saluran minyak rem tersumbat atau tertahan, C. Piston silinder rem utama menyangkut atau aus, D. Kaliper tidak bergeser dengan baik, E. Ada kebocoran pada sistem hidrolik. Jawaban saya adalah E. Ada kebocoran pada sistem hidrolik. Dikarenakan penyebab ini bukan malah membuat handle rem keras, malah dengan adanya kebocoran pada sistem hidrolik ini membuat sistem rem menjadi lebih kenyal atau kendor, atau bisa diarani dengan enteng dalam bahasa Jawanya. Lanjut ke soal nomor 16. Apa akibat yang disebabkan sistem rem pada motor nanti jika ada kendala kanvas rem cakram kotor dan aus dengan berlebihan dan piston kaliper tertahan? A. Rem menyangkut, B. Handle rem terasa kenyal, C. Handle terasa keras, D. Rem blong, dan E. Minyak rem tumpah. Jawabannya adalah rem menyangkut A. Berdasarkan buku dari Kementerian Pendidik dan Kebudayaan tahun 2015 tentang buku pemeliharaan sistem kasis sepeda motor, di mana akibat yang terjadi pada masalah di atas adalah rem menyangkut atau tidak mau kembali lagi. Nomor 17 adalah terkadang ada mekanik yang justru menganggap sepele dengan bahayanya minyak rem. Dampak yang ditimbulkan mekanik yang dialami dalam menyepelekan minyak rem sepeda motor adalah A. Pusing, B. Batuk dan demam, C. COVID atau corona, D. Kerusakan pada cat atau bodi, dan E. Luka bakar. Jawabannya adalah kerusakan pada cat dan bodi atau D. Pembahasannya, dampak yang ditimbulkan seperti kerusakan pada cat ini di mana minyak rem kalau kena besi atau bodi sepeda motor maka akan dapat merusak cat dan nilai estetika sepeda motor itu sendiri. Serta tidak sampai di situ saja,
bisa juga besi bisa terkena korosi saat terkena minyak rem. Jadi untuk kalian yang menggunakan minyak rem, dimohon jangan menyepelekan hal-hal kecil karena itu bisa berakibat fatal. Oke guys, kita lanjut ke soal yang berikutnya. 18. Jenis rem apa yang digunakan pada sepeda motor, baik Satria FU 150 dan CBR yang lama, terutama pada roda rem belakang dan depan? A. Electric brake system, B. Double disc brake, C. Rem tromol dan disc brake cakram, D. Double rem tromol, dan E. Air brake. Jawabannya adalah double disc brake. Karena pada kendaraan Satria FU 150 dan CBR yang lama, kebanyakan menggunakan tipe rem double disc brake, di mana rem depan dan belakang sama-sama menggunakan rem cakram. Selanjutnya nomor 19, rem ABS terdapat komponen yang dimana berfungsi sebagai mendeteksi kecepatan roda dan mendeteksi terjadinya selip pada roda kendaraan. Apakah nama komponen tersebut? A. Aktuator, B. Kontrol modul, C. Wheel speed sensor, D. Wheel strength sensor, E. Knocking sensor. Jawaban saya adalah C. Wheel speed sensor, di mana wheel speed sensor atau WSS adalah alat atau komponen yang berfungsi untuk mendeteksi kecepatan roda dan mendeteksi terjadinya selip pada roda kendaraan, yang nantinya datanya akan diinformasikan atau diterima melalui ABS control module. Itu untuk gambar dari ABS wheel speed sensor, bisa dilihat sendiri sebelah kanan. Next, ke soal yang berikutnya, nomor 20. Berdasarkan gambar di bawah, hitunglah hasil pengukuran dan menggunakan alat mikrometer dalam mengukur diameter luar piston kaliper rem cakram dan menggunakan ketelitian berapakah itu? A. 4,61 dengan ketelitian 0 sampai 25, B. 4,62 dengan ketelitian 0 sampai 25, C. 4,60 dengan ketelitian 25 sampai 50, D. 450 dengan ketelitian 50 sampai 75, E. 4,10 mm dengan ketelitian 0 mm. Jawaban saya adalah A. Berukuran 4,61 dengan ketelitian 0 sampai 25 mm. Jadi alat yang digunakan dalam mikrometer ini memiliki ketelitian 0 sampai 25 mm. Untuk penghitungannya, di sini adalah nilai skala atas yang sebelah kiri. Sebelah kiri adalah nilai skala atas. Terus nilai skala bawahnya adalah yang ini. Ini skala timbel. Ini skala bawah. Ini skala atas. Nah, di sini nilai skala atas terhitung 4 mm dan nilai skala bawah ini 0,50 atau 0,5 mm. Dan di sini terlihat bahwa nilai skala bawah sangat nampak sekali, dan untuk nilai skala timbel adalah di atasnya 10, berarti 0,11. Jadi total untuk semuanya 4,61 mm. Soal uraian. Nomor 1, secara umum sistem rem kendaraan mempunyai 3 fungsi. Apa saja fungsi umum dari sistem rem? Jawabannya adalah 3 fungsi umum dari sistem rem. Yang pertama, sistem rem dirancang untuk mengurangi kecepatan dalam berkendara. Kedua, untuk memperlambat dan menghentikan laju sepeda motor dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan untuk memperoleh pengendaraan yang aman. Dan yang ketiga adalah untuk memungkinkan parkir pada tempat yang menurun. Peralatan ini sangat penting karena sebagai alat keselamatan dan menjamin pengendara aman. Di sini terlihat gambaran singkat dari sistem rem, di mana sistem rem secara prinsipnya adalah mengubah gaya kinetik atau gaya putar menjadi gaya panas.
Lanjut ke soal nomor 2. Di sepeda motor khususnya tipe Jupiter Z 110 cc di mana waktu penggantian kampas sudah benar habis. Setelah diganti dengan yang baru, selang beberapa hari kanvas rem malah lebih cepat habis. Kemungkinan terbesar yang terjadi mengapa terjadi pada seperti ini? Penyebab yang terjadi. Jadi kalau kita saat mengecek rem khususnya pada sistem cakram, misal kita mendapatkan masalah seperti kanvas rem habis, itu kita tidak bisa langsung hanya satu masalah saja, bisa juga bercabang-cabang. Contoh penyebab yang pertama adalah bahan dasar kanvas tidak sesuai dengan spesifikasi, di mana bahan standar dari kanvas rem itu sendiri adalah keramik dan asbes. Kalau misal hanya menggunakan asbes saja akan cepat aus atau habis, bahkan tidak ramah lingkungan. Terus yang kedua adalah keadaan piston rem terkadang macet, di mana keadaannya terlalu menekan kanvas rem dan tidak bisa kembali. Yang ketiga adalah sil-sil karet terkadang juga bisa rusak. Yang keempat adalah pen kaliper berkarat atau kotor, sehingga saat mendorong piston terus tidak bisa kembali ke posisi semula. Itu penyebab dari kanvas walaupun diganti baru cepat habis. Bisa saja penyebab dari itu. Selanjutnya ke soal nomor 3. Jelaskan yang dimaksud dengan kondisi water recovery pada sistem rem sepeda motor. Water recovery adalah suatu kemampuan pada bidang gesek sepatu rem dengan tujuan untuk menyempurnakan koefisien gesek pada kondisi seperti awal. Ketika pada sistem rem sepeda motor terjadi kendala terkena air yang mengakibatkan koefisien gesek pada sepatu rem menjadi sangat berkurang karena tercampur dan terkontaminasi oleh air. Di sebelah kanan saya ini adalah jenis dengan rem tromol dan rem cakram, di mana ini pada sistem rem cakram saat terkena air itu kemampuan water recovery-nya lebih baik daripada rem tromol. Soalnya kalau rem tromol terkena air, dia akan tetap menyisakan air yang letaknya di antara sepatu rem dan rem tromol, sehingga koefisien gesek pada rem tromol bisa lebih menurun. Sedangkan untuk yang cakram itu akan langsung terhempas keluar. Jadi lebih aman untuk membuang air atau water recovery-nya. Selanjutnya adalah nomor 4. Pada sistem rem terutama sistem rem cakram lebih memanfaatkan hidrolis atau prinsip hukum Pascal, di mana diketahui gaya penekan handle rem F1 sama dengan 200 kg dengan jarak handle A sama dengan 15 cm atau cm, serta jarak bebas handle rem B dengan 8 cm. Tentukan berapa gaya F2 pada sistem rem hidrolis. Diketahui F1 adalah 120, A sama dengan 15 cm, B sama dengan 8 cm. Ditanya gaya F2. Jadi di sini untuk rumusnya F2 sama dengan F1 dikali A per B. Kita hitung 200 dikali 15 per 8. Totalnya adalah 375. Jadi gaya pada F2 ini pada sistem hidrolis sebesar 375 kg. Selanjutnya ke soal yang terakhir, nomor. Setiap rem mempunyai komponen yang bernama handle atau pedal rem. Itu pasti. Setiap rem pasti mempunyai komponen seperti itu, di mana diperoleh massa 30 kg dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat dengan serta jarak SA sama dengan 90 mm dan jarak SB 200 mm. Tentukan gaya handle atau pedal pada sistem rem. Jadi kita di sini akan menghitung tentang gaya handle atau pedal pada sistem rem.
Yang pertama kita telaah dulu diketahuinya. Diketahui FP, gaya tekan hendal pada pedal rem. Masanya 30 kg, gravitasinya 9,8 meter per sekon, SA 90 mm, SB 200 mm. Ditanya gaya handle atau pedal pada sistem rem atau disebut dalam simbolnya FA. Mari kita jawab. Yang pertama, kita tidak langsung menentukan FA. Kita harus menentukan FP dulu. FP dulu, di mana rumus FP ini adalah M kali G, massa dikali gravitasi. Nah, di sini terhitung 30 kg dikali 9,8 M per sekon dengan total 294 Newton. Langsung kita alokasikan ke FA, di mana FA rumusnya adalah FP kali SA kali sin SA per SA tambah SB, di mana kita langsung masukkan datanya. FP-nya adalah 294 dikali 90 mm, terus dikali sin 90 derajat. Maaf ini salah tanda, sebenarnya hanya 0 kecil di atas ini, sebenarnya salah tanda, mohon maaf. Dibagi 90 tambah 200. Kemudian kita total keduanya. 294 dikali 90 totalnya 26,460. Dan sin 90 derajat ini adalah 1 dibagi 200 tambah 90, 290. Jadi FA-nya di sini adalah 26460 dibagi 290. Totalnya adalah 91,24 Newton. Jadi pada gaya handle atau pedal rem ini ditentukan 91,24 Newton. Baik, sekian pembahasan dari kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya guys. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.